Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 13 Agustus, Pekan Biasa yang ke-19. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Yesus Sang Musa Baru untuk membimbing kami di jalan keselamatan. Mampukanlah kami untuk selalu setia mengikutimu, dengan semakin tekun mendengarkan sabda-Mu, serta melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, Aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang Israel terhimpun sebagai bangsa yang dipimpin oleh Musa. Mereka berjalan bersama sebagai persekutuan, sebagai suatu komunitas. Mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi sebagai bangsa yang mendengarkan sabdanya. Sebagai bangsa, mereka tidak tercerai-berai ketika Musa, sang pemimpin, meninggal, meski memang mereka menangisinya sampai 30 hari. Mereka tetap bersatu sebagai bangsa, karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang menganugerahi Yosua roh kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa Israel sesuai perintah Tuhan kepada Musa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam pengajarannya, Yesus menggarisbawahi pentingnya kesatuan, kebersamaan, dan persekutuan sebagai komunitas sebagaimana dialami Israel sebagai bangsa. Bahkan, kepentingan ini digunakan untuk menjelaskan tentang perlakuan terhadap seorang saudara yang berbuat dosa. Kehadiran 2 atau 3 orang
dan jemaat menjadi sangat penting untuk menegur, memberi nasihat, dan bersikap tegas dalam lingkup komunitas. Lagi pula, Yesus menegaskan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan sungguh hadir dalam kebersamaan kita sebagai umat beriman. Marilah kita selalu berjalan bersama penuh keyakinan, karena Tuhan Sang Immanuel menyertai seluruh perjalanan kita. Maka kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan membimbing dan menyertai langkah hidup kita. Seperti bangsa Israel yang selalu mendengarkan kehendak Tuhan, kita pun juga diajak untuk selalu mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Nya, dan kita dengan tekun dan setia melaksanakan apa yang diajarkan Tuhan, selaras dengan kehendak-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar selalu berjalan bersama, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara langkah, satu padu iman di dada, bersama meluhurkan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita,
seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.